Cuma memang ada sebagian disabilitas itu yang memang punya keahlian. Kita pernah memberi bantuan alat pertukangan. Itu alhamdulillah sampai sekarang ya bisa digunakan lah bagi para disabilitas itu. Tapi mudah-mudahan dengan terbentuknya organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Probolinggo ini lebih memacu teman-teman untuk ikut gabung, baik itu dalam penyusunan APBD, dalam perencanaan dan sebagainya, termasuk evaluasinya. Bahkan kalau bisa secara fisiknya di lapangan teman-teman disabilitas juga ikut. Gadis Caraka, gerakan advokasi disabilitas, capai kesetaraan dan keadilan. Upaya pemberdayaan sosial dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Dengan narasumber Bapak Samsul Hadi dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Pembawa acara Solihin Abu Zafra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita berjumpa lagi dalam podcast tentang penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo. Setelah beberapa podcast kita lakukan, pada kesempatan kali ini narasumber yang kita hadirkan yakni dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kita akan sapa Bapak Samsul Hadi Esos selaku pekerja sosial muda Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum Bapak Samsul. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Baik. Bapak boleh sedikit bisa disampaikan Bapak Samsul terkait dengan tupoksinya jenengan di Dinas Sosial ini mungkin? Iya. Terima kasih sebelumnya saya sampaikan. Pertama, kami minta maaf karena Kepala Dinas yang seharusnya hadir pada hari ini ternyata beliau ada tugas dan diwakilkan kepada saya selaku kalau dulu ya selaku kasih disabilitas di rehabilitasi sosial. Tapi dalam perubahan pemerintah yang baru ini mulai kalau tidak salah mulai Agustus kemarin menjadi pekerja sosial muda. Artinya mungkin kedepannya untuk pekerja sosial muda ini harus mengetahui semuanya, bukan hanya disabilitas. Di sana ada lansia, anak terlantar, gelandangan dan sebagainya. Itu yang selama ini kalau tidak salah saya sudah sekitar 5 tahun 6 tahun lah di Dinas Sosial. Khusus menangani disabilitas kalau masih sampai sekarang ini. Baik. Baik Bapak Samsul, ini selama ini kan Dinas Sosial itu memiliki peran untuk proses pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan sosial. Nah, salah satunya ini terkait dengan pemberdayaan bagi penyandang disabilitas. Nah, berbicara tentang program atau kegiatan, ini program atau kegiatan apa saja Bapak yang menjadi fokus Dinas Sosial bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo? Ya. Selama ini mulai tahun 2021 sampai tahun 2022 ini setelah COVID tidak ada istilahnya. Iya, sudah endemi Bapak ya. Alhamdulillah ya, kita mulai melaksanakan lagi kegiatan terutama memang yang terkait dengan disabilitas itu yang di Dinas Sosial itu kebanyakan bantuan. Jadi selama ini kita memberikan bantuan kepada mereka yang disabilitas yang membutuhkan masih produktif. Masih produktif. Ada lagi yang bantuan disabilitas bagi mereka yang membutuhkan alat kecacatan itu selama ini. Jadi mulai tahun 2021, 2022 ini kita sudah menyalurkan untuk mereka yang membutuhkan. Apa saja nih Bapak bentuk kalau bantuannya contohnya ini? Untuk mungkin alat kebutuhan yang produktif ini seperti kompresor, mesin jahit, terus slab tepung dan sebagainya. Jadi usaha ini untuk mereka disabilitas meningkatkan ekonominya. Tapi yang alat usaha, yang alat cacatan ini biasanya digunakan untuk mereka membantu aktivitas di rumah. Kayak kursi roda, alat pendengaran, termasuk kaki palsu itu kita sudah menyalurkan. Berarti selama ini lebih yang menjadi fokus dari Dinas Sosial dalam hal program atau kegiatannya ini
lebih didominasi dengan penyaluran bantuan. Ya. Begitu itu Pak ya. Tahun 2021 sampai 2022. Tapi tahun sebelumnya kita pernah mengadakan pelatihan. Kayak semacam pelatihan pembuatan keset, itu kita sudah pernah melakukan. Oke, dan itu yang menggelar adalah Dinas Sosial. Dinas Sosial. Cuma setelah itu kita kok ada miskomunikasi dengan mungkin dengan Disnaker. Karena mungkin ranahnya untuk pelatihan itu di Dinas Disnaker. Kayak tahun kemarin, tahun berapa itu sebelum pandemi itu ada pelatihan pijat untuk para tunanetra itu ya. Cuma programnya dari provinsi kalau tidak salah itu. Kita sebenarnya juga mau waktu itu yang menjadi leading sektornya adalah Dinsos gitu Bapak. Ternyata itu dialihkan ke Dinas Disnaker, Dinas Tenaga Kerja. Jadi sesuaikan dengan tupoksinya. Mungkin begitu ya. Gitu. Jadi selama ini mulai terjadi kayak gitu, Dinas Sosial lebih banyak ke program bantuan. Termasuk ada bantuan uang juga sebenarnya. Iya, uang tunai ya. Uang tunai. Ya. Baik, berarti jika memang program atau kegiatan tersebut lebih didominasi pada penyaluran bantuan, apakah program tersebut sudah dirasa memberikan dampak perubahan Bapak bagi penyandang disabilitas, baik itu dari sisi ekonominya maupun peningkatan kapasitasnya? Yang jelas iya, karena apa? Karena setelah kita memberi bantuan kayak itu kompresor, cuma yang melakukan itu bukan yang bersangkutan, artinya keluarga dari disabilitas. Pernah kita memberi bantuan kompresor itu malah disewakan untuk pengairan sawah gitu. Kompresor itu. Cuma memang ada sebagian disabilitas itu yang memang punya keahlian. Kita pernah memberi bantuan alat pertukangan. Gitu. Itu alhamdulillah sampai sekarang ya bisa digunakan lah bagi para disabilitas itu. Termasuk kita memberi bantuan alat cukur. Sampai sekarang bisa digunakan bagi disabilitas itu sendiri. Itu secara tidak langsung kan bisa meningkatkan ekonomi mereka, termasuk keluarganya. Cuma karena memang untuk bantuan alat kecacatan ini sebagai untuk meningkatkan aktivitas mereka sendiri, kayak alat dengar, mungkin itu tidak langsung meningkatkan ekonomi, cuma bisa. Tapi paling tidak memudahkan mereka secara personal. Betul. Baik. Dari Dinas Sosial sudah memiliki ini Bapak, database penyandang disabilitas ya. Ini kira-kira berapa Bapak jumlah disabilitas di Kabupaten Probolinggo yang tersebar? Yang kita punya sampai hari ini sebenarnya ada tahun 2022 ini kita sudah ada yang terbaru, cuma masih belum update terbaru. Yang kita punya data tahun 2019. Itu kalau tidak salah jumlah disabilitas total seluruh Kabupaten Probolinggo itu ada 7.639 kalau tidak salah. Ada 7.639 orang ya? Iya, orang. Itu berbagai macam disabilitas itu sudah. Mulai dari berat sampai ringan. Ini disabilitas apa Bapak yang paling banyak dari sekian ini? Kalau tahun kemarin itu kita pilih-pilih kebanyakan mungkin daksa ya mungkin. Juga kebanyakan dari yang berat juga sebenarnya. Disabilitas berat istilahnya yang tidak bisa beraktivitas. Itu juga mendominasi yang ada di Kabupaten Probolinggo. Berarti program apa saja Bapak yang sudah mereka terima ini dari sekian banyak? Yang jelas yang produktif tadi itu bantuan alat usaha, bantuan alat yang untuk produktif itu usaha. Tapi yang bagi mereka yang disabilitas berat, kita sudah mengucurkan bantuan jaminan sosial berupa uang tunai. Kalau tidak salah itu sekarang ini jumlahnya 118 orang. Kalau kemarin 300 orang dari Kabupaten Probolinggo. Berhubung 2 tahun kemarin sudah di backup oleh provinsi, jadi sisanya yang belum tercover oleh provinsi, kita kasih bantuan lewat APBD Kabupaten Probolinggo. Itu sekitar 200.000 lah. 200.000 ya. Siap. Bapak, kalau berbicara tentang upaya dari Dinas Sosial, ini sebenarnya bagaimana sih cara Dinsos ini mendorong penyandang disabilitas terlibat dalam proses pembangunan daerah? Sebenarnya pribadi saya karena memang kedudukan saya ada di Kota Probolinggo, ingin berbuat lebih untuk Kabupaten Probolinggo. Mungkin dengan jalan satu
kita harus membuat perda dulu sebenarnya ini. Karena itu sampai sekarang belum ada, Pak, ya? Ya, itu yang kita masih usahakan sama teman-teman juga. Padahal undang-undangnya itu sudah 2016 sudah lama, kemarin. Betul. Ya. Kita masih agak terlambat juga dari kota kabupaten lain. Apa sebenarnya yang menghambat itu, Bapak? Pernah kita usulkan juga sebenarnya dulu itu mungkin karena referensi kita kurang cukup, terus dukungan mungkin dari berbagai pihak itu kurang, termasuk mungkin anggarannya belum siap atau mungkin masih banyak faktor lah. Nah, jadi mudah-mudahan setelah ini kita bisa membuat perda. Minimal itu sudah ada pegangan bagi dinas sosial, misalnya mau mengadakan pelatihan, mengadakan bantuan apa, itu sudah ada jadwalnya. Cuma memang selama ini kita pakai SK dari Bupati untuk bantuan-bantuan itu. Jadi masih ada payung hukumnya lah untuk memberi bantuan itu. Sempat ada ini usulan mungkin dari teman-teman disabilitas Bapak terkait dengan pembuatan regulasi itu? Ya, saya sebenarnya kalau melihat dari personil dari teman-teman disabilitas, masih ada teman-teman ini yang istilahnya minder gitu loh. Mindernya jadi, maksudnya gimana ini, Pak? Kalau mau beraktivitas tuh kayaknya tidak berani keluar. Bahkan ada ini, saya bukan sekali dua kali, ada teman-teman disabilitas mau tak ikutkan organisasi, misalnya dibentuk kayak Pertuni kan sudah ada organisasinya, terus kayak PD Kapro, terus dan lain-lain itu teman-teman tidak mau. Apa artinya mungkin Pak? Dia malu atau apa, terus dari pihak keluarga juga tidak mendukung dia. Jadi mungkin SDM-nya perlu juga ditingkatkan untuk teman-teman. Utamanya dari keluarga juga untuk dari bisa keluarga mensupport juga, itu ya. Support untuk memacu bagi mereka yang disabilitas gitu. Itu mungkin. Kalau kita berbicara tentang proses bentuk pendampingan dan pembinaan ini, apakah dari dinas sosial sudah merasa cukup Bapak melakukannya secara rutin? Sebenarnya kalau cukup sih kita ya relatif ya. Tapi yang kita usahakan selama ini kita pendampingan hanya masih sebatas bagi mereka yang disabilitas berat. Artinya bagi mereka yang dapat bantuan uang itu kita dampingi, baik itu dari provinsi maupun dari Kabupaten Probolinggo yang selama ini. Baik itu pencairannya maupun cara belanjanya. Artinya mau dibuat apa uang ini bagi mereka kebutuhan para disabilitas. Selama ini itu yang kita lakukan. Tapi untuk pendampingan bagi mereka yang sudah mendapat bantuan alat usaha supaya usahanya semakin maju, itu kita masih belum ke sana. Karena juga terbentur dengan anggaran juga. Dengan anggaran, iya. Baik. Bapak, kalau kita berbicara, saya sedikit mengambil kesimpulan yang disampaikan oleh Bapak Samsul Hadi ini adalah bahwa dinas sosial ini lebih concern kepada pemberian atau penyaluran bantuan ya Bapak ya kepada teman-teman penyandang disabilitas. Tapi sebenarnya apakah selama ini permasalahan dari penyandang disabilitas ini hanya berfokus atau bertumpu menjadi ranahnya dinas sosial saja, Bapak? Sebenarnya kalau saya lihat ya harusnya dari semua OPD sebenarnya harus mendukung, bukan hanya dinas sosial. Terutama mungkin yang terkait dengan langsung itu kalau menurut saya sih kayak di Snaker, dinas tenaga kerja. Karena apa? Di sana sebagai leading sektornya untuk teman-teman disabilitas mau mengembangkan skillnya di sana sebenarnya. Praktek buka pijat misalnya, jalannya dari di Snaker. Tukang cukur, jalannya dari sana, seharusnya kayak gitu menurut saya. Baik. Nanti kita match-kan dengan dinas sosial. Kalau sudah dapat bantuan pelatihan, baru bantuannya lewat dinas sosial. Menurut saya kayak gitu. Jadi ada sinergi lah dari dinas-dinas yang lain. Baik. Ya bukan hanya dinas sosial lah menurut saya. Iya benar. Jadi kalau kita berbicara tentang terkait dengan keinginan. Kami rasa dari teman-teman penyandang disabilitas ini sepertinya bukan hanya berbicara tentang bantuan saja ya Bapak Samsul ya. Dan ini juga agar tugas dari Dinsos ini tidak terlalu berat. Apakah tidak ada inisiatif begitu Bapak bahwa teman-teman yang dibutuhkan ini sebenarnya dari semua bidang itu masuk gitulah. Contoh kalau memang ternyata mereka berbicara tentang jaminan kesehatan misal, apakah memang ada
inisiasi dari Dinsos untuk menjembatani kepada Dinas Kesehatan mungkin. Kalau memang dalam hal ini berkaitan dengan pendidikan, mungkin bisa menjembataninya, dikomunikasikan ke Dinas Pendidikan begitu. Apakah itu sempat ada rencana atau inisiasi seperti itu, Bapak? Ya. Kalau memang itu tupoksi dari masing-masing UPD, ya kita kembalikan ke tupoksi mereka, kayak Dinas Kesehatan. Itu kan menangani untuk BPJS, Jakpesna itu lewat sana. BPI misalnya tidak tercover di sana, ya daftarnya lewat sana, lewat Dinas Kesehatan. Baru nanti Dinas Sosial itu merekomendasikan. Kayak misalnya tidak mampu, tidak punya BPJS dan sebagainya, mungkin bisa lewat SPM. Dan SPM itu pun mungkin yang merekomkan ya Dinas Sosial. Jadi muaranya tetap ada di Dinas Kesehatan. Kalau pendidikan sama sebenarnya. Kalau mau sekolah atau apa sebenarnya leading sektornya Dinas Pendidikan. Apa enggak dari ini Bapak, dari Dinsos dulu, karena kan database-nya ada di Dinsos ya, gitu Bapak. Jadi paling tidak Dinsos nanti yang akan menjembatani apa yang menjadi kebutuhan dari teman-teman penyandang disabilitas sesuai dengan bidangnya masing-masing ini, atau gimana ini Bapak? Sebenarnya kita mengacu kepada apa ya sebenarnya, keinginan dari teman-teman itu sendiri. Misalnya disabilitas, kepinginnya apa itu kita arahkan. Tidak hanya ada di Dinsos, pelatihan kita arahkan ke Dinas Disnaker ya. Kalau kesehatan kita komunikasikan dengan Dinas Kesehatan. Kalau pelajar misalnya mau belajar itu ke Dinas Pendidikan. Itu kita sudah komunikasi dengan teman-teman yang ada di UPD masing-masing. Cuma memang apa ya, pernah kita Dinas Sosial itu mengapresiasi, bukan minta masukan dari teman-teman disabilitas. Apa yang mereka inginkan sebenarnya bagi teman-teman disabilitas kebanyakan, terutama yang bagi mereka yang masuk di dalam kelompok organisasi ya kayak Pertuni, BDK dan sebagainya itu. Kita pernah, ayo teman-teman disabilitas apa yang kalian inginkan? Mungkin menjaring dari keinginannya teman-teman. Bahkan ini tidak berjalan, bukan tidak berjalan gitu. Ya kembali lagi ke SDM-nya ya. Tidak berjalan gimana maksudnya ini Bapak? Kita sudah pernah menjaring aspirasi dari teman-teman. Ayo Dinsos sekarang mau mengadakan pelatihan cukur misalnya. Tahun depan misalnya. Itu kita tunggu masukan dari teman-teman itu udah ada. Itu loh. Proposal yang masuk ya udah ada. Terus kita kan dasarnya semua kegiatan kan dari proposal. Itu sebenarnya. Nah, makanya teman-teman disabilitas kalau punya organisasi mungkin lebih mudah bagi kita untuk komunikasi. Misalnya kayak Pertuni ini sudah terbentuk bagus, BDK Pro. Jadi misalnya Dinsos punya program, kita sampaikan ke dari masing-masing organisasi tersebut. Biar organisasi ini yang mencari anggotanya masing-masing apa yang dia inginkan gitu loh. Ini sebenarnya Dinsos. Jadi artinya Dinsos ini sudah terbuka lah. Program kegiatan itu sebenarnya dari bawah menurut saya, bukan dari Dinsos sendiri. Nanti kalau dari Dinsos sendiri, khawatirnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan mereka. Ada juga bantuan semacam alat usaha dari Dinsos, wis anggaran ini seleb tepung misalnya. Ternyata yang dikasih tidak sesuai dengan itu. Karena bukan keinginan dari bawah, istilahnya bukan dari teman-teman disabilitas sendiri. Makanya saya mengharapkan mungkin tahun depan, kalau tahun ini sudah banyak proposal yang masuk sebenarnya dari Dinas Sosial, mungkin tahun depan bisa teman-teman disabilitas keinginannya itu bisa tercover di Dinas Sosial. Dengan harapan ya itu tadi, monggo kita welcome untuk teman-teman disabilitas menjaring apa yang mereka inginkan. Baik. Andai teman-teman disabilitas ini menginginkan percepatan pembuatan rancangan peraturan daerah tentang disabilitas ini, apakah dari pemerintah mungkin dalam hal ini Dinas Sosial juga akan mengupayakan Bapak terkait dengan hal itu? Ya, karena kalau tidak salah ini kita malah mendukung. Iya ya, kan 2016 ya Bapak ya, undang-undangnya itu sudah diterbitkan gitu ya. Cuma nanti leading sektornya kemana nanti kita istilahnya nunggulah. Kalau memang ada di Dinsos ya kita lebih percepat gitu. Kalau memang nanti leading sektornya di Bapeda atau di mana, kita mendukung dengan data-data yang ada itu. Baik. Pak Samsul, ini menurut Dinas Sosial, apakah penyandang disabilitas saat ini telah mampu Bapak menjadi subjek pembangunan di Kabupaten Probolinggo? Kalau sudah dan belum ini agak
anu ya juga. Iya. Kalau menurut saya pribadi sih sebenarnya masih kurang untuk teman-teman disabilitas. Ya kembali lagi tadi kepada SDM-nya. Gitu. Tapi mudah-mudahan dengan terbentuknya organisasi-organisasi yang ada di Kabupaten Probolinggo ini lebih maju teman-teman untuk ikut gabung, baik itu dalam penyusunan APBD, dalam perencanaan dan sebagainya, termasuk evaluasinya. Bahkan kalau bisa secara fisiknya di lapangan teman-teman disabilitas juga ikut. Karena selama ini terus terang kalau di pemerintahan itu masih sedikit. Bahkan 0% lah, 0, sekian persen. Untuk pelibatan itu. Gitu. Saya maunya sebenarnya kalau memang ada teman-teman disabilitas yang punya keahlian, misalnya jahit lah misalnya, kita taruhlah di dinas sosial, gitu. Sebagai ikon iki loh, ada teman-teman disabilitas yang pinter jahit, kita taruh dinas sosial. Siapa teman-teman pegawai ASN yang mau jahit, silahkan ke disabilitas. Itu salah satunya kayak gitu. Baik itu di perencanaan juga. Kalau bisa teman-teman disabilitas lebih aktif lagi untuk ikut di sana. Gitu ya. Termasuk dinas sosial sudah welcome mulai tahun 2 tahun kemarin kalau tidak salah. Itu sudah, ayo ajukan apa yang diinginkan oleh teman-teman disabilitas. Itu dalam rangka untuk mengikut sertakan mereka. Iya. Berarti kalau sampai saat ini teman-teman penyandang disabilitas ini masih belum bisa dikatakan cukup mampu untuk menjadi subjek pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Faktor apa saja Bapak yang perlu ditingkatkan begitu? Ya, mungkin menurut saya cantolan hukumnya harus jelas dulu di Kabupaten Probolinggo. Regulasinya dulu Pak ya. Mungkin itu. Yang kedua mungkin ada semacam perkumpulan yang lebih ngeh di disabilitas itu sendiri. Maksudnya gimana ini? Baik kayak Pertuni. Sekarang yang kelihatan kan kalau saya lihat hanya Pertuni lah sekarang yang lebih aktif. Berperan aktif gitu ya. Daripada ya kayak sebenarnya ada juga apa kayak tunarungu itu ya. Gertakin ya itu sudah ada juga. Saya kepinginnya banyak ini apa organisasi. Baik itu forum atau apapun nanti yang bisa menjadi alat komunikasi ke UPD yang lain gitu. Jadi dengan itu kita mudah untuk komunikasi kepada mereka sehingga keterlibatan mereka ya lebih banyak lah daripada tidak sama sekali kan gitu. Begitu. Baik, luar biasa sekali untuk podcast kali ini. Bapak Samsul, sebelum saya tutup boleh diberikan closing statement Bapak terkait dengan hak dan juga kesetaraan teman-teman penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo ini, silakan. Ya, paling enggak harapan saya itu teman-teman disabilitas, satu, jangan minder lah ya. Jangan putus asa, jangan takut untuk bergaul, jangan takut untuk berorganisasi. Terus sampaikan apa yang yang menjadi harapan dan yang diinginkan. Sampaikan ke pemerintah, keluhannya apa, kekurangannya apa. Monggo kami siap untuk dikritik dan siap untuk membantu bagi teman-teman disabilitas. Silakan apa yang inginnya disampaikan agar dari jadi dinas kita terkait tahu gitu loh apa yang mereka inginkan kan gitu. Jadi program atau kegiatan yang akan dibuat sudah sesuai dengan permintaan dari mereka sendiri. Begitu Bapak ya. Baik, Bapak Samsul Hadi, terima kasih banyak atas waktunya. Pemirsa, demikian podcast pada kesempatan kali ini bersama dengan Bapak Samsul Hadiasos dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Saya Solina Bu Zafran mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. Acara ini diselenggarakan oleh DPC Pertuni Kabupaten Probolinggo dengan didukung oleh Kiat dan Pemkab Probolinggo.